Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik Formula 3B agar tidak menjadi jomblo abadi, ya. Jadi memang sebenarnya kalau ada teman, ada saudara, ada tetangga, handai taulan begitu, yang belum menikah sementara usianya sudah sangat senior, ya, jangan kita sebut sebagai jomblo abadi, ya. Kenapa? Ya karena perkataan itu adalah doa, nanti khawatirnya diaminkan oleh malaikat, dan betul-betul dia jadi jomblo sampai seumur hidupnya, kan kasihan, ya. Jadi memang ada orang, ya, yang sampai mungkin usia sudah 40-50 tahun itu mungkin belum berpikir untuk mencari atau menemukan jodohnya. Dia merasa establis, merasa nyaman, merasa tenang-tenang saja, ya, karena mungkin hidup di perkotaan yang tidak ada campur tangan terlalu jauh dari lingkungan, dari teman kerja, dan seterusnya, ya. Tapi kalau kita di kampung-kampung, ya tentu melewati usia 25 tahun mungkin bagi seorang wanita, ya. Laki-laki mungkin melewati usia 28 tahun itu sudah ditanya terus, ya, oleh orang tua, oleh saudara, ketika ada acara-acara pengajian di terahnya, ya, oleh tetangga, oleh teman-teman, dan seterusnya, kapan akan menikah, ya. Nah, oleh karena itu tentu bagi yang belum kunjung menemukan jodohnya agak gelisah, ya. Kenapa demikian? Karena memang faktor pertambahan usia tadi, kemungkinan orang untuk memilih dengan lebih leluasa itu menjadi semakin terbatas, ya. Jadi memang secara finansial bisa jadi dalam teritori usia itu orang lebih mapan. Tetapi lingkup pergaulannya juga akan menjadi semakin terbatas, ya. Dulu ketika tamat kuliah, banyak alternatif teman-teman kuliah untuk bisa diprospek sebagai calon suami atau calon istri, ya. Nah, ketika semuanya sudah menikah, ya pergaulannya mungkin tinggal di lingkungan kerja saja. Sementara mungkin juga di lingkungan kerja mayoritas sudah menikah. Nah, jadi memang pertambahan usia itu memberikan alternatif, ya, yang lebih sedikit di dalam memilih jodoh tadi. Tapi jangan khawatir, sebenarnya media sosial juga bisalah digunakan untuk memprospek calon jodoh, ya, sejauh memang pertemanan, perkenalannya tadi dilakukan dengan jujur lah, ya. Kenapa ini perlu sekali? Karena ya dengan teknologi zaman sekarang orang bisa mengedit fotonya sedemikian hingga, ya, sehingga betul-betul jadi pangling antara asli dan hasil fotonya betul-betul berbeda 180 derajat. Tapi kalau memang itu dilakukan dengan jujur, dengan benar, saya pikir itu juga bisa dijadikan alternatif untuk mencari calon pendamping hidup. Tapi satu hal yang memang harus digarisbawahi, ya, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu dia punya jodohnya, ya. Jadi bagi setiap manusia Allah sudah menciptakan jodohnya, ya, dari golongan manusia juga. Laki-laki itu siapa jodohnya? Ya perempuan, ya. Tinggal sekarang apakah jodoh ini mau dia ambil atau tidak, ya. Ini kan sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, ya. Ar-Rum ayat 21 ini adalah ayat yang mungkin sangat akrab di telinga kita. Kalau kita hadir di acara resepsi nikah, di acara akad nikah, mesti dibacakan oleh qori, ya. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, ya, maksudnya dari jenis manusia, supaya kamu cenderung dan tentram, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua manusia itu memiliki jodoh, ya. Tinggal sekarang apakah jodohnya ini mau segera dia ambil atau mau dia delay, ya. Ada tidak orang yang sampai tua, sampai wafat tidak menikah? Ada. Apakah bagi dia tidak ada jodoh? Ada jodohnya. Jodohnya laki-laki, itu takdirnya adalah perempuan dari golongan manusia. Kalau ada manusia laki-laki nyari istri dari golongan jin, nah itu baru melampaui kodratnya. Tapi kalau dari jenis manusia, itu memang takdirnya demikian. Tinggal sekarang mau dia segera ambil atau tidak. Nah, tinggal sekarang kembali kepada formula 3B tadi, ya. Jadi kalau ingin tidak menjadi jomblo abadi, perhatikan baik-baik formula ini, ya. Jadi B yang pertama, berusaha, ya. Lalu bagaimana kemudian akan didekatkan dengan jodohnya kalau tidak pernah keluar dari rumah, tidak menggunakan media sosial untuk nawaitu mencari jodoh juga, ya. Jadi harus punya banyak jaringan pertemanan, ya. Kalaupun teman-teman kuliah dulu sudah punya suami atau istri semua, kan mereka punya adik, punya ponaan, kan bisa juga titip-titip, ya. Begitu. Nah, jadi itu, ya, berusaha. Kalau kita ini rajin, ya, beribadah ke masjid, maka peluang terbesar kita menemukan jodoh juga ahli masjid, ya. Kalau kita ini rajin pergi ke mall, maka peluang terbesar kita menemukan jodoh juga orang-orang yang suka jalan ke mall, ya. Itu namanya usaha, begitu, ya. Dan usaha semakin maksimal dilakukan, maka akan semakin baik hasil yang bisa didapatkan. B yang kedua, berdoa, ya. Jadi berdoa, terus mohon kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan didekatkan dengan jodohnya, ya. Karena usaha saja tanpa doa hasilnya tidak akan maksimal. B yang ketiga nih, yang paling penting, banyak-banyak bercermin, ya. Banyak orang kemudian menjadi telat menikah, ya, atau juga sering disebut kaset rabi, telat menikah, telat kawin, karena faktor pilih-pilih, ya. Pengennya yang ganteng, ya, kaya, terkenal, ya. Setelah itu masih muda, punya profesi yang langka, dan seterusnya. Ini kalau ada orang yang memenuhi seluruh kriteria seperti ini, insya Allah lakunya cepat. Mungkin belum umur 27 sudah banyak yang ngajak nikah, ya. Manusia itu harus dipahami selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau dia ganteng, biasanya dia kurang pintar. Kalau dia ganteng dan pintar, biasanya kurang kaya. Kalau dia ganteng, dia pintar, dia kaya, biasanya tidak terkenal. Kalau dia ganteng, pintar, kaya, terkenal, nah biasanya sudah punya istri yang seperti ini. Kecuali kalau Anda bersedia jadi istri keduanya, ya. Nah, karena itu jangan terlalu pilih-pilih, ya.
kita diperintahkan untuk memilih berdasarkan kriteria orang yang baik agamanya. Fa'alaika bizatiddin taribat yadak. Kalau kalian pilih yang agamanya baik, maka kedua belah tanganmu akan diberkahi, kata Nabi. Ya, artinya apa? Ketika agamanya baik, insya Allah faktor-faktor yang lain akan mengikuti juga menjadi baik. Ya, begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.